Hai guys, jumpa lagi dengan kakak. Kali ini kita akan mempelajari simple past. Tapi dalam video kali ini kita akan fokus pada kalimat verbal sentence. Nanti untuk next video kita akan lanjut ke nominal sentence. Tapi pertama-tama kakak mau ngejelasin nih, verbal sentence sendiri itu apa sih kak? Jadi verbal sentence itu adalah kalimat yang mana ada kata kerjanya. Seperti itu ya. Oke. Terus hubungannya dengan simple past itu apa kak? Kalau simple past-nya sendiri itu adalah suatu tenses dalam bahasa Inggris yang mana fungsinya untuk menjelaskan peristiwa di masa lalu. Jadi misalnya nih kalian ingin mengenang masa lalu kalian atau menceritakan tentang aktivitas yang kalian lakukan kemarin atau di masa lampau, kalian bisa menggunakan simple past. Nah, karena simple past digunakan untuk menjelaskan peristiwa di masa lampau, maka kalian akan membutuhkan time signal atau penanda waktu yang mana? Pertama, ago. Ago ini maksudnya yang lalu. Contoh, an hour ago. 1 jam yang lalu. 2 days ago. 2 hari yang lalu. Jadi intinya ago di sini artinya adalah yang lalu. Seperti itu ya. Kemudian ada time signalnya last. Last ini maksudnya adalah akhir. Contohnya last December, akhir Desember yang lalu maksudnya ya. Sama aja tuh. Kemudian ada juga misalnya last year, tahun lalu, last month dan sebagainya. Kemudian setelah ago, last juga ada yesterday, kemarin, dan lain-lain. Pokoknya yang menjelaskan tentang peristiwa di masa lampau. Sampai sini untuk pengertian dari simple past dan time signalnya. Sudah paham adik-adik semua? Kalau udah kita lanjut ke formulanya atau rumusnya ya. Jadi seperti biasa untuk mempelajari tenses ada 3 pola kalimat. Yang pertama ada positif, kedua ada negatif, dan tentunya interrogatif. Pertama-tama kita akan fokus pada kalimat positifnya terlebih dahulu ya. Jadi kalau kalian ingin menuliskan dalam simple past yang mana kalimatnya itu positif, tidak ada kata tidaknya ya. Jadi suatu pernyataan yang positif maka kalian membutuhkan verb 2. Jadi contohnya yang awalnya itu adalah it, kalian rubah menjadi verb 2 menjadi apa ayo? It, verb 2-nya adalah it. Nah, seperti itu ya. Itu untuk yang positif. Kalian rubah menjadi verb 2. Oke, sampai sini sudah paham untuk yang kalimat positif untuk verbal sentence dalam simple past? Kalau sudah, kita lanjut ke negatif dan interrogatif. Untuk negatif dan interrogatif, karena sudah ada kata did. Nah, did ini kata sebelumnya apa ya dalam verb satunya? Aslinya itu kan do ya. Nah, karena dia itu past tense, maka kan dirubah menjadi verb 2. Yang awalnya do berubah menjadi did. Nah, karena di kalimat negatif dan interrogatif sudah ada kata did, yang mana sudah verb 2, maka untuk kata kerjanya nanti kalian cukup menggunakan verb 1. Tidak perlu ditumpuk lagi menjadi verb 2, karena sudah ada perwakilannya did. Nah, sampai sini paham? Kalau gitu kakak lanjut ya. Untuk yang negatif, setelah subjek kita tambahkan didn't atau singkatan dari did not, kemudian verb 1. Untuk yang interrogatif, kita menambahkan did di awal kalimat, kemudian subjek dan verb 1. Sampai sini sudah paham untuk formulanya simple past? Ingat, yang verb 2 hanya untuk yang positif. Sementara negatif dan interrogatif menggunakan verb 1 karena sudah ada did. Oke, kalau sudah paham untuk formulanya, kita lanjut ke latihan soal. Di sini kakak punya 3 soal
di mana ada soal yang kalimat positif, kalimat negatif, ada notnya, dan juga kalimat interrogatif yang mana ada tanda tanyanya. Oke, yang pertama adalah I dalam kurung go to Bali last month. Nah, ini kan berarti menjelaskan peristiwa di bulan lalu ya. Nah, awalnya go berarti untuk positif kita rubah menjadi verb 2. Go verb 2-nya apa guys? Ada yang tahu? When ya. Jadi ini langsung aja kita tulis when. Nah, ini udah beres ya untuk yang soal pertama. I went to Bali last month. Saya pergi ke Bali bulan lalu ya. Oke, next nomor 2. Nomor 2 ada kalimat Susan dalam kurung it not the apple. Nah, kalau seperti ini dalam kalimat negatif setelah subjek kita membutuhkan apa itu guys? Didn't ya. Nah, ini notnya berarti kita tulis aja langsung didn't. Nah, untuk kata kerjanya kan it, makan ya, kita melakukan sesuatu, maka ini kan termasuk kalimat verbal. Karena it ini merupakan verb 1, maka di sini apakah kita tetap tulis it atau harus merubah menjadi verb 2? Menjadi it. Bukan ya? Ingat, kalimat negatif tadi menggunakan verb 1. Jadi it-nya tetap kita tulis it. Nah, ini ya verb 2-nya sudah pada kata didn't. The last question, my friends dalam kurung call you. Nah, ini ada tanda tanya ya. Berarti merupakan suatu kalimat interrogatif. Nah, berarti awal-awal ini kita harus menulis apa? Kita lihat lagi di rumusnya. Pertama-tama yang harus kita tulis adalah kata did. Nah, langsung aja kita tulis di sini did. Nah, ini ya. Did my friends, kemudian kata kerjanya adalah call, tetap kita gunakan verb 1. Berarti tetap call. Nah, did my friends call you? Apakah teman-temanku menelponmu? Nah, cukup mudah bukan untuk membuat simple past tense? Ingat selalu untuk rumusnya. Kalau yang positif, kalian membutuhkan subjek ditambah verb 2. Subjek apapun, tidak ada pengecualian. Kemudian untuk yang negatif, kita membutuhkan subjek ditambah didn't ditambah verb 1. Ingat, kan di sini sudah ada verb 2, did. Maka verbnya langsung aja verb 1. Begitupun dengan interrogatif. Did, subjek ditambah verb 1. Oke guys, sampai sini kalau ada ingin bertanya tentang simple past, boleh langsung tanya kakak ya. See you on the next video. Bye-bye.